Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang telah menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang memerintah, yang menguasai, dan maha dari segala maha, yang mana perintahnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangannya yang terbesar adalah syirik, dan syariat yang wajib untuk kita ikuti adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW, di mana tidak akan diterima amal ibadah kita tanpa melalui contoh dan mengikuti Nabi SAW. Kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan praktek amalan anggota badan. Karena perbedaan antara memuji dan bersyukur di antaranya, kalau alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala itu dalam segala keadaan, tatkala senang ataupun tatkala susah, mendapatkan kebahagiaan ataupun sebaliknya, itu memuji. Seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan hal yang tidak menyenangkan hati, Nabi tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Adapun syukur, kita lakukan saat mendapatkan kenikmatan yang baru. Kenikmatan tersebut kita rasakan, maka kita mensyukurinya. Ini kalau dilihat dari sisi objek yang disyukuri atau yang dipuji. Adapun perbedaan yang lainnya, alat untuk bersyukur dan memuji juga ada sedikit perbedaan. Kalau memuji itu dengan lisan dan hati kita. Namun kalau bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan juga anggota badan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah,
kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan juga salam semoga terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia, yang berusaha untuk meniti jalan Nabi alaihi salatu wassalam, yang antara ucapan dan perbuatannya itu selaras. Ucapannya adalah ketika dia memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, dan perbuatannya dibuktikan dengan mencari jalan yang lurus tersebut, berusaha untuk menapakinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Yang tiada lain, jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, jalannya siddiqin, syuhada dan salihin, yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Maka apabila kita berusaha menuntut ilmu dan menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini nggak ada habisnya. Seumur hidup kita ini siang malam kita pakai untuk menuntut ilmu, ilmu belum akan habis kita pelajari, belum akan mampu kita kuasai, karena saking banyaknya ilmu dan ma'rifat. Kemudian mencarinya saja kita nggak akan selesai-selesai, bagaimana mengamalkannya? Tentu mengamalkan lebih sulit daripada mencari ilmu. Maka dari itu, apa yang kita lakukan sampai saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, senantiasa menghadiri kajian setiap Ahad pagi menjelang siang ini, semoga sebagai bukti dan hujjah untuk kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal kita, inilah usaha kita untuk meniti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena bukankah kita semuanya ingin saat kita meniti sirat yang terpampang di atas punggung neraka jahanam, perjalanan kita cepat, perjalanan kita lancar, dan perjalanan kita sampai dengan selamat di ujung jembatan yang akan mengantarkan kita ke surga. Caranya adalah titilah sirat di dunia yang maknawi ini dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh kesungguhan dan sepenuh usaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimah rahimanallahu wa iyyakum. Setelah berapa bulan kita tidak berjumpa, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih. Seingat saya kita akan mulai kitabus shalah, ya. Betul ya? Kitabus shalah. Kitab taharah telah kita selesaikan, di mana taharah ini termasuk miftahus shalah, kuncinya salat, dan ini menjelaskan kepada kita semua alangkah indahnya Islam itu. Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala perlu adab, perlu tata krama, perlu aturan. Enggak boleh asal-asalan. Pengen menghadap Allah, pengen berjumpa Allah, pengen munajat kepada Allah, asal-asalan. Ini tidak. Syariat kita syariat yang sangat agung, yang sangat tinggi. Jenengan nggak akan temukan di agama-agama yang lain, cuman Islam yang punya aturan seperti ini, yang punya ketinggian, keluhuran dan keindahan yang nggak akan ditemukan di agama-agama yang lainnya.
kita berwudu, wudu pun tidak sembarangan. Air yang kita pakai, kita memakai pakaian, tempat pun juga tidak sembarangan, harus yang suci. Demikian pula membersihkan najis, mengangkat hadas, dan persoalan-persoalan dalam kitab At-Taharah telah kita lalui bersama. Selanjutnya, perkara yang kita tunggu-tunggu adalah Kitabus Shalah, di mana banyak bab dan persoalan yang akan kita sampaikan dalam pembahasan salat di sini. Di antaranya, insyaallah akan kita sampaikan makna, hukum, dan keutamaan salat. Kemudian ada azan dan iqamat, ada waktu-waktu salat, syarat-syarat salat, sifat salat, zikir-zikir selepas salat, seputar hukum salat, rukun, wajib, dan sunnah-sunnah salat. Juga dijelaskan tentang sujud sahwi, salat jamaah, seputar hukum imam dan makmum, salatnya orang-orang yang punya uzur seperti sakit, musafir, orang yang sedang takut, salat Jumat, serta salat-salat sunnah yang mana banyak item. Salat-salat sunnah ini ada salat rawatib, salat tahajud, salat witir, salat tarawih, salat id, salat gerhana, salat meminta hujan, salat duha, dan salat istikharah. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan dalam satu majelis atau berapa majelis. Kalau satu majelis ya kasihan saya. Ya, gimana mau mengemas sekian banyak bab satu majelis? Ya, selain juga kasihan jenengan. Kalau saya sih insya Allah bisa. Kan sudah selesai saya baca. Ya mudah-mudahan. Yang penting kita coba untuk syukur banyak tapi paham. Tapi kalau ewadene akeh ora paham ya sithik ning paham. Makna salat, hukum, dan keutamaannya. Bagaimanakah hukum salat 5 waktu? Salat 5 waktu itu apa saja toh? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, barangkali ada yang belum hafal. Ya, kita sebutkan 5 salat yang diwajibkan kepada kita. Salat ini merupakan rukun yang paling penting setelah apa? Syahadat. Dan hukumnya wajib bagi muslim laki maupun muslim wanita, bagaimanapun keadaannya, saat aman, saat takut, saat sehat, saat sakit, saat sedang safar, ataupun ketika mukim, wajib hukumnya. Dan masing-masing keadaan ini ada syariat salat yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan jumlah rakaatnya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Apa pengertian salat? Salat ini kalau secara bahasa adalah ad-doa, berdoa. Doa bi khairin, doa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita salat kita berdoa memohon kepada Allah?
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Memohon dijauhkan dosanya, memohon dihapus dosanya, dilebur dosanya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Salat artinya adalah doa. Berdoa memohon kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun pengertian salat secara syar'i, salat itu apa? Ibadah kepada Allah. Terdiri perkataan, perbuatan. Contoh perkataan apa? Takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaan rukuk, bacaan sujud, i'tidal, dan lain sebagainya. Perbuatan, gerakan tangan, gerakan kepala, punggung, kaki, dan lain sebagainya. Yang khusus, enggak semua gerakan, enggak semua ucapan dibolehkan di dalam salat. Gerakan dan ucapan ini harus melalui contoh Rasulullah SAW. Maka enggak boleh salat pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Enggak boleh, karena khusus. Demikian pula gerakannya juga enggak boleh. Nah, kayak mohon maaf gerakan monyet, enggak boleh. Makanya ada toh orang sholat itu cepat, kayak ayam mematuk, bahkan lebih cepat daripada ayam mematuk. 10 menit rampung 23 rakaat. Nah, ini gerakan-gerakannya apakah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Apakah Nabi seperti itu sholatnya? Makanya kalau kita tengok definisi sholat itu sudah keliru. Lawang sholat itu perkataan perbuatan yang khusus. Khusus itu maksudnya apa? Harus contohnya Rasulullah. Contohnya Rasulullah, perkataannya harus perkataan yang mencontoh Rasulullah. Gerakan dan perbuatannya juga harus sesuai dengan gerakan dan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Barangkali orang yang salatnya kayak begitu nggak pernah lihat Rasulullah salat ya. Nah, emangnya kita pernah lihat toh? Kita juga belum pernah lihat, tapi kita baca, kita tahu hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gerakan-gerakannya Nabi. Dari situ kita tahu, bukan kita lihat secara kasat mata kita, tidak, tapi dari berita yang sampai kepada kita, ya. Kita diperintahkan salat seperti salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Muftatahatun bitakbir. Pembuka salat itu dengan bacaan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Makanya kalau orang memulai salat tanpa membaca takbiratul ihram, batal. Enggak boleh, karena ini pembukanya. Mukhtatamatun bitaslim, yang diakhiri bacaan salam. Ini pengertian salat secara bahasa maupun secara syar'i. Kenapa kita terangkan dua istilah, bahasa dan syar'i? Kita selalu ingatkan dua istilah ini, mengingat banyak orang, jenengan nanti kalau dipinteri orang itu ya bisa minteri lagi gitu loh. Gimana dipinteri orang? Ada orang minteri gini, kita itu nggak perlu sholat ke masjid, nggak perlu, kita doa itu sudah sholat. Ada nggak pernah mendengar ajakan seperti itu? Loh, ternyata nggak jauh beda dengan di daerah saya. Ya, nggak perlu ke masjid, ngapain? Di rumah aja berdoa itu sudah sholat. Cari di kamus, sholat itu apa pengertiannya? Doa kan? Maka kalau kita jadi orang bodoh, jadi korban terus kita ini. Makanya ngaji biar pinter, tapi bukan untuk minteri orang loh ya. Ngaji biar pinter, biar kita ngerti ilmunya, kemudian mengamalkannya. Itu siratal mustaqim.
Jadi, ya, betul salat artinya doa, tapi apakah seperti itu Rasulullah SAW mencontohkan? Berarti Rasulullah kalau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, doalah kamu sebagaimana kamu melihat aku berdoa, begitu. Ya nanti nggak ada syariat salat berarti. Kalau artinya salat itu doa, gitu kan? Nggak ada nanti syariat salat, karena apa? Cukup doa, nggak perlu salat. Lah terus masjid untuk apa? Gitu loh. Ya. Ini pengertian salat. Berikutnya, udah jelas nggih pengertiannya salat? Apa hikmah disyariatkannya ibadah salat? Pertama, salat itu cahaya. Sebagaimana cahaya itu sifatnya menerangi, begitu pula salat itu menunjuki ke jalan yang benar. Dengan salat akan diberi petunjuk ke jalan yang benar, akan mencegah dari perbuatan maksiat, dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Selain itu juga cahaya di wajah, cahaya di alam kubur, cahaya di padang mahsyar. Salat cahaya. Makanya orang yang enggak salat itu wajahnya kusam dan tidak menampakkan sinar yang bisa dikenali oleh orang-orang yang punya iman. Sehingga konon di Maluku sana ketika terjadi bentrok antara Acang dan Obed, ya, Acang itu istilah Muslim, Obed itu istilah Kristen, itu bisa dilihat dari apa? Wajahnya itu kelihatan, katanya. Saya juga nggak ketemu. Terus yang kedua, salat ini hikmahnya hubungan antara hamba kepada Allah, tiangnya agama. Jenengan kalau melihat rumah, bangunan itu bisa tegak berdiri kalau disangga tiang. Jenengan bayangke kalau rumah itu nggak ada tiangnya, apakah disebut rumah? Tidak. Penyangga agama Islam ini, karena wa amuduhu shalah, Nabi SAW katakan tiangnya Islam itu salat. Dan dengan salat seorang muslim merasakan kelezatan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat hatinya itu bahagia, tentram, tenang. Ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamidani abdi, hambaku telah menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asna alayya abdi, pujian kita yang kedua kepada Allah. Allah jawab, hambaku telah tadi hambaku telah memujiku, yang kedua hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pujian kita yang selanjutnya kepada Allah dibalas oleh Allah, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'alah. Ini separuh untukku dan separuh untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Munajat. Kita itu sedang munajat kepada Allah, bercakap-cakap ketika tengah sholat itu. Makanya kalau bercakap-cakap, ketawa-ketiwi misalnya, atau pikirannya kosong, melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ini namanya enggak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu bihil 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala sujud. Fa'aktsirud du'a, perbanyaklah doa saat sujud tersebut. Maka enggak layak, enggak pantas ketika melaksanakan sholat bermain-main, senda gurau dan lain sebagainya. Jenengan kalau ngadep Pak Bupati cengengesan misalnya, berani enggak? Nah, enggak berani. Sama Pak Presiden cengengesan, berani enggak? Ketika dipanggil, ketika ngobrol, apalagi sedang interaksi berdua sama Presiden, cengenges misalnya, ya, bisa diusir oleh pengawal. Walillahil matsalul a'la, tentu permisalan bagi Allah adalah lebih tinggi daripada itu. Hati kita tenang, dada kita lapang, hajat kebutuhan kita dikabulkan. Karena ketika kita sholat, kita tuh mohon kepada Allah. Coba di dalam surat Al-Fatihah saja, yang merupakan induknya Al-Quran, yang mana surat Al-Fatihah ini ada satu ayat yang ini merangkum keseluruhan isinya Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intinya kita mohon kepada Allah, karena surat Al-Fatihah itu dibagi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini semuanya pujian untuk Allah, memuji Allah. Kita kalau hamba itu langsung doa mohon kepada Allah, itu kurang adab. Tapi kalau kita mengawali permohonan itu dengan memuji, bersyukur, menyampaikan keagungannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam awal-awal surah Al-Fatihah. Kemudian iyyaka na'budu, kita sampaikan kita mengabdi, menghamba kepadamu ya Allah. Baru setelah itu berdoa. Berdoa, doanya apa? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ini doa, separuhnya doa. Dan sebelum kita berdoa ini, kita awali dengan bertawasul, yaitu mengambil perantara dengan menggunakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tauhid. Para ulama menjelaskan, ya, dalam surah Al-Fatihah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah perantara Asmaul Husna. Bukankah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin di sana terkandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga ditambah bertawasul dengan tauhid dan ibadah. Iyyaka na'budu, kita sampaikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya doa kita itu hampir bisa dipastikan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ning sayange pengen dikabulke piye, ra mudeng apa sing dijaluk. Gak paham apa yang diminta itu. Sebab apa? Banyak orang itu ketika dikasih tahu, ditunjukkan,
Siratal mustaqim itu apa? Maghdub alaihim itu apa? Dhalin itu apa? Banyak orang yang nggak paham. Sehingga jenengan bisa bayangkan nggih, minta sesuatu nggak paham apa yang diminta. Kira-kira dikasih nggak? Hah? Minta sesuatu tapi nggak paham apa yang diminta. Contohnya apa nggih? Waktu angel iki contohnya. Hah? Anak kecil minta apa? Minta duit 100 juta misalnya. Anak kecil minta uang 100 juta. Karena apa? Karena melihat ada tulisan 100 juta. Baca ada tulisan 100 juta. Pak, Bu, minta 100 juta. Kira-kira orang tua mau ngasihkan itu mikir-mikir enggak? Iki mudeng apa ora to? Njaluk 100 juta iki mudeng apa ora? Karepe dhewe apa udono lho. Gitu loh. Paham atau enggak? Lah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kan juga melihat keadaan kita. Mintanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Ketika ngerti jalan yang lurus itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela atau benci. Jenggot itu Nabi berjenggot enggak? Hah? Nabi berjenggot enggak? Tapi melihat orang berjenggot kok takut, atau melihat orang yang berjenggot kok enggak senang. Itu jalan Nabi bukan jenggot itu. Janggut apa jenggot? Hah? Jalannya Nabi bukan? Jalannya Nabi. Kalau orang nyukur jenggotnya berarti ikuti jalan Nabi tidak? Padahal dia ngomong ihdinas siratal mustaqim. Dengan fasihnya dia mohon, tunjukkan kami Allah jalanmu yang lurus. Ngerti Nabi itu berjenggot. Bukankah jalan yang lurus itu jalannya Nabi? Jalannya Nabi kira-kira lurus enggak? Lurus ya. Nabi berjenggot kok ada orang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kok dicela, atau malah dia enggak suka dengan itu. Ini gimana? Itu loh. Yang wanitanya, yang ibu-ibu pakai pakaian muslimah. Dulu istri-istri Nabi dan sahabiah-sahabiah itu pakai jilbab tidak? Pakai jilbab. Lah kalau doanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalannya lurus. Jalannya yang lurus itu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Dan jilbab termasuk jalannya orang-orang sholihin. Nah, kan kadang gini loh, ketika dikabulkan atau dituruti, kadang bingung. Ya, ini nanti kita nggak rampung-rampung membahas tentang surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena sangat disayangkan. Nanti mudah-mudahan nanti dalam sifat sholat kita akan sampaikan kelanjutannya insyaallah taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan surat Al-Fatihah ini disifati dengan An-Nur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat. Saat itu Nabi bersama Jibril. Kemudian ada pintu terdengar di atas seperti suara pintu yang terbuka. Jibril katakan, itu adalah pintu di langit yang terbuka pada hari ini dan tidak akan terbuka pada waktu yang lainnya. Hanya terbuka hari ini saja pintu tersebut. Kemudian turun malaikat menyampaikan salam kepada Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Jibril katakan, malaikat ini turun hanya kali ini tak turun, nggak turun di waktu-waktu yang lainnya. Ketika menyampaikan salam, ya, dijawab salamnya. Kemudian malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diberi 2 cahaya yang tidak diberikan kepada nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana apabila
Nabi memohon, berdoa, membaca dua itu, maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama akhir surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir itu, dan yang kedua Al-Fatihah. Siapa yang berdoa memohon kepada Allah dengan menggunakan dua surat ini, maka hampir dipastikan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini juga melepaskan penderitaan, kesedihan, kegundahan seorang muslim. Salat ini zahirun yata'allaqu bil badan. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini salat ini merupakan gerakan-gerakan seperti berdiri, duduk, rukuk, sujud, dan semua perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang sudah kita sama-sama pahami. Dan salat ini selain terdiri dari gerakan-gerakan zahir yang kasat mata yang bisa dilihat, juga berkait dengan hati. Jadi hati kita pun juga harus salat. Jangan badannya tok yang salat, hati kita juga harus salat. Lah, salatnya hati dengan apa? Coba selama ini jenengan pun nggak terusnya dereng, atine awak dhewe ya kudu salat to, Pak nih. Iya. Ya. Nggih, harus salat. Nah, bagaimana cara salatnya hati? Bita'zimillah, mengagungkan Allah, memahabesarkan Allah, takut kepada Allah, cinta Allah, taat Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, menghinakan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yen salate ngene iki kira-kira apik ra kira-kira outpute. Bar salat saya mboten kira-kira yen lahir batine melu salat. Yen salate kok lahiriae tok, dia masih suka membangkang kepada Allah. Tapi wis lahir batin salat, rawani sama Allah. Takut mau durhaka kepada Allah, mau maksiat kepada Allah, akan takut. Dan akan terwujud salat itu menahan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akan tunduk taat kepada Allah. Yen salate napa? Lahir karo batin. Yang salate kok lahiriae tok, batine enggak, salate orang munafik. Itu salatnya orang munafik. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Dengan fadzahir, kalau kita melakukan gerakan-gerakan salat secara lahiriah ini harus nurut contohnya Rasulullah. Gerakan-gerakannya itu harus lewat contohnya Rasulullah. Pas takbiratul ihram gimana posisi tangannya, kemudian rukuknya gimana, sujudnya gimana, gerakan-gerakannya gimana. Kalau lahiriahnya itu nurut contoh Rasulullah SAW dalam salat. Nah, kalau batinnya itu dengan apa terrealisir? Salat dengan batin itu terrealisir, terwujud dengan tauhid, dengan iman, dengan ikhlas, dengan khusyuk. Yang jenengan duwe tauhid, duwe iman, duwe ikhlas, duwe khusyuk, iso salat nganggo batin, salat batine. Ya, batine iso dijak salat. Yen duwe napa? Tauhid, duwe iman, duwe ikhlas, duwe khusyuk, iso batine dijak salat. Nek batine ra ndek iman, ra ndek khusyuk, ra ndek tauhid, syirik, gimana bisa hatinya ikut sholat? As-salatu laha jasad wa ruh. Salat itu terdiri dari jasad dan ruh. Jasadnya salat apa? Berdiri, rukuk, sujud, membaca bacaan-bacaan salat. Itu jasadnya, casingnya. Rohnya apa? Rohnya salat mengagungkan, takut, memuji, memohon, istighfar, menyanjung. Salat
salawat dan salam kepada Nabi dan juga keluarga beliau serta orang-orang yang saleh. Ini ruhnya salat. Alangkah indahnya Bapak Ibu sekalian, yang jenengan iso salate jasad dan ruh, yang salate iso lahir dan batin. Masya Allah, nikmat luar biasa. Makanya betul kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat, ya Bilal, arihna bis salah. Hai Bilal, istirahatkan kita, senangkan kita, bahagiakan kita itu dengan salat. Ya, Rasulullah SAW merasa bahagia dengan salat, tenang, tentram dengan salat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis salat, dijadikan penyejuk pandanganku, kebahagiaan hatiku itu pada salat. Ya, pada salat. Yang jenengan, kula jenengan ya, mboten jenengan terus, saya dan jenengan itu kalau belum merasakan ketenangan hati, itu berarti apa? Ya, belum mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Mungkin ya, lahirnya ya belum, boro-boro batine. Hang salate tulit apa ya iso? Hah? Lahirnya wis ora, cara-carane mboten nganu bentuk salat kok batine meneh. Ya, jauh. Apa mungkin lahirnya sesuai ning batine ora, apa lahirnya ora sesuai, batine sesuai? Apa mungkin? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin itu. Ya, enggak mungkin. Harus terkait dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim, hikmah yang lain, setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat, untuk mengisi dalam kehidupannya 4 perkara: salat, zakat, puasa, haji. Setelah syahadat, ini namanya rukun-rukun Islam. Dan masing-masing dari rukun-rukun Islam ini terdapat latihan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan nafsunya pada ibadah puasa, diuji dengan hartanya pada ibadah zakat, diuji dengan fisiknya salat, diuji dengan fisik dan harta sekaligus haji. Dan kalau kita tengok ya, kalau bisa lulus semuanya, Masya Allah, akan menjadi seorang muslim yang berkualitas. Kalau muslimnya kita ini, khususnya orang-orang Indonesia ini, muslim yang kayak begini, genep wong berapa orang itu, Masya Allah, Islam itu akan eksis, akan jaya. Kalau pribadi muslimnya kayak begini, ya, siap berkorban dengan fisiknya, berkorban dengan hartanya, mengorbankan hawa nafsunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih khusus spesial lagi salat. Kalau kewajiban puasa itu setahun sekali, itu pun bagi yang mampu. Yang nggak mampu boleh bayar fidyah. Untuk zakat itu juga setahun sekali, itu pun bagi yang mampu. Yang nggak mampu berhak menerima zakat. Haji seumur hidup sekali. Kalau nggak mampu, syukur-syukur ada yang menghajikan, syukur-syukur ya. Kalau haji ora mampu ya wis, gugur kewajiban haji. Tapi kalau ada yang mau menghajikan, jenengan kersa? Hah?
Mau nggak kalau ada yang mengajikan? Yang nawari siapa? Saya nggak nawari kok, saya cuma tanya. Ya. Nah ya. Tapi kalau sholat, apakah kewajibannya setiap tahun sekali? Ojo melu-melu apa itu zakat karo poso. Soalnya wong-wong sing sholat Idul Fitri kalau Idul Adha kae soalnya melu-melu ngono soalnya. Gitu. Melu-melu wong poso karo zakate setahun pisan kok. Salate ya setahun pisan wae no. Idul Fitri karo Idul Adha. Nah ini salah. Salat itu seharinya 5 kali. 5 kali. Itu tiap hari dan enggak gugur. Kalau yang lain boleh gugur, tapi kalau salat enggak bisa gugur. Yen ijek urip. Kalau masih akalnya masih ada, enggak gugur kewajiban salat ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini nanti akan kelihatan siapa yang tunduk taat kepada Allah dan siapa yang tidak, lewat ujian. Diuji harta, nafsu, diuji banyak hal. Kalau lulus semuanya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian hikmah yang lainnya, seorang muslim di dalam salat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap anggota-anggota tubuhnya. Dilatih untuk taat Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah di seluruh kehidupan dirinya. Jadi dalam sholat itu anggota-anggota tubuh kita, bahkan setiap persendian kita dilatih taat, dilatih melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa jenengan berani dalam gerakan badan jenengan itu menyelisihi dawuh Allah? Berani enggak? Enggak berani. Maka demikian pula nanti imbasnya, dampak efeknya dalam kehidupan sehari-hari ya harus ngefek. Salat itu harus ngefek dalam kehidupannya sehari-hari. Akhlaknya, muamalahnya, makanannya, pakaiannya, ya harus ngefek ke situ semua. Sehingga ia menjadi orang yang taat kepada Allah di dalam maupun di luar salat. Bukannya taat kepada Allah itu pas salat tok, yang di luar salat enggak taat kepada Allah. Ini model apa? Cap apa ini? Salat ijek gene ngapusi. Ini salatnya berarti betul atau belum? Belum. Sudah salat sukane belenjani janji. Ini salatnya ngefek enggak dalam kehidupannya? Enggak ngefek. Salat tapi suka makan riba. Ini enggak ngefek. Salat tapi durhaka sama orang tua. Enggak ngefek. Salat tapi memutus hubungan silaturahim. Ini enggak ngefek atau kurang efek. Yang semacam ini bukan salat yang dimaksudkan kita. Salat ini Bapak Ibu sekalian mencegah kita dari melakukan kemungkaran dan merupakan sebab dileburnya dosa. Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum, bagaimana pendapat kamu? Lau anna nahran bi babi ahadikum, seandainya ada sebuah sungai mengalir di depan pintu rumah seorang di antara kamu, yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat, ia mandi daripadanya sehari 5 kali. Hal yabqa min darani syai'un, apakah dakinya itu masih ada? Kotorannya itu masih nempel? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Para sahabat menjawab, enggak ada kotoran yang nempel ya Rasulullah.
Ya, nggak ada. Berarti yang langsung tergambar di depan bayangannya para sahabat, iki aduse tenanan niki. Ya, iki adus tenanan ki ngene iki. Sedina adus ping 5. Aduse tenanan nganggo ngosok awak enggak? Tenanan, gatekne. Mandi itu memang untuk membersihkan dirinya. Ngerti tujuannya mandi. Tapi kalau mandinya itu plung lap, nyemplung, plung, langsung lap. Kira-kira dagingnya masih nempel enggak? Nah ini model orang-orang yang cepat sholatnya seperti tadi. Pengennya ndang rampung sholatnya. Plung, sholat, terus lap, assalamualaikum, selesai. Lah ini enggak ngefek. Ya kontorane ya dagingnya jendel ijian. Masalah apa? Orang dikosoki tenanan. Gambarnya lagi itu toh. Nah, gambarnya seperti itu. Fadzalika mithlu shalawatil khams. Demikian itu permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Dengan salat-salat tersebut Allah melebur dosa-dosa. Yen salate bener. Catatannya. Kaya dene pas iki aduse bener, aduse apik. Yen aduse ora apik, ya mbok ya aduse sedina ping 100 ya gok plung-lap ya ora bakal resik gitu toh. Ya. Wallahu taala alam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum. Kita masih pengantar ya. Pengantar studi mengenal tentang hukum, keutamaan dan makna sholat. Ya, karena ini merupakan rukun Islam yang terpenting setelah syahadat. Ya, kita jelaskan secara detail. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, apa resep supaya hati kita istiqomah? Pengen tahu nggak? Resep hati bisa istiqomah. Kalau hati kita istiqomah, jasad anggota badan kita pun juga akan ikut istiqomah. Istiqomahnya hati terwujud dengan 2 hal. Pertama, mendahulukan apa yang dicintai Allah di atas apa yang dicintai nafsu kita. Kalau kita mampu mendahulukan sesuatu yang dicintai Allah, lebih kita dahulukan daripada yang dicintai oleh nafsu kita, oh berarti hati kita lurus, bisa istiqomah. Menuntut ilmu itu dicintai Allah tidak? Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyantai itu nafsunya seneng enggak? Nyantai, nonton TV, mancing, apa aktivitas yang lainnya. Itu nafsu kita seneng enggak? Seneng. Oh, enggak seneng. Apa iya? Nafsu lo ya, nafsu kita seneng itu. Masa nonton TV orang seneng? Nafsu lo ya, karena nafsu itu ngajaknya kepada yang jelek, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua itu disenangi oleh nafsu. Neng apa kok dadak sinau? Kira-kira kalau jenengan mau belajar, hatinya jadi lurus enggak? Jadi lurus. Karena apa? Mendahulukan cintanya Allah daripada nuruti nafsu. Nuruti nafsu ki ya akad pagi ini apike apa? Rehlah kah sama keluarga, atau plesir nyandilah, atau nyantai-nyantai. Ini kan hari libur. Sudah seminggu kita kerja capek, kita pengen rehat kemana misalnya. Nah mbok yang gaya hidupnya kayak gitu ora lurus-lurus engko. Tapi kalau kita mau mengalahkan keinginan nafsu kita mendahulukan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, akan lurus hati kita. Coba yang nggak masuk kajian hari ini, apakah akan dapat materi seperti ini? Oh bisa, nanti lihat rekamannya lah, gayane.
Ya yang sempat yang sempat apa itu? Sempat nonton atau sempat mendengarkan. Kadang setan itu ya orang kurang akal itu loh. Ya, nggak kurang akal. Sering kita itu apa? Alasan ini kan kaset-kaset banyak, video-video banyak, CD-CD banyak. Hah? Yang segini aja kumpulan ceramah Ustaz ya ratusan kok, banyak kok. Buat apa kita datangi majelis ilmu? Kan tinggal kita celtek rungokne karo turu. Ya kan gitu tuh kenyataannya. Iya, las jujur wae. Jujur wae. Ya, yen ora karo turu ya engko apa disambil liya-liyane sing mlebu karo sing ora mlebu kae sing ndi? Nah, banyak yang enggak masuk. Tapi kayak gini ini serius enggak? Kalau menghadirkan badan kita, fisik kita di majelis ilmu lebih utama enggak? Lebih utama karena apa? Keikhlasannya dituntut, ya. Kemudian juga kesungguhannya dituntut. Jenengan ngene iki arep ajeng tilem napa ajeng santai-santai napa iso niki. Wong kula awasi terus. Tapi kan ngrungokne kaset, pol CD, lah mbok ya karo leha-leha rene sing anu, ya, lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Apa hasilnya podo? Hah? Nggak sama hasilnya. Makanya beda. Amalnya al jaza min jinsil amal. Balasannya Allah sesuai jenis-jenisnya amalan. Yen rekoso tenanan anggone golek ilmu, apa hasilnya podo karo sing ora tenanan? Nggak akan sama. Itu satu contoh saja nuntut ilmu. Ini kembangkan yang lainnya loh ya. Ini supaya hati kita istiqomah. Itu mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai oleh nafsu kita. Yang kedua, memuliakan perintah dan larangan, memuliakan syariatnya Allah. Bisa memuliakan syariat Allah ini muncul dan tumbuh karena apa? Mengagungkan yang memberi dan yang melarang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, supaya hati kita istiqomah, kita memuliakan, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Istilahnya ngestokake dawuh tenan. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah diperhatikan betul-betul dan dimuliakan, diagungkan. Hal ini demi karena mengagungkan yang memerintah dan yang melarang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang jadi prajurit. Kalau ada yang jadi prajurit, kira-kira kalau yang memerintah itu atasan, gimana reaksinya? Ya, lamboyo kon nyemplung sumure gelem. Kalau kita sudah bisa seperti ini perintah betul-betul kita pegang, ojo disepelek nih. Kalau ini larangan dipegang, ojo disepelek nih. Yang seperti ini kalau terwujud, hati kita akan istiqamah. Kadang manusia itu melaksanakan perintah itu demi karena dilihat orang, betul enggak? Demi dilihat orang, atau mencari popularitas, kedudukan, jabatan, atau dia meninggalkan larangan itu karena takut kewibawaannya akan runtuh, akan pudar, atau takut hukuman-hukuman duniawi, seperti takut mendapatkan hukuman had, entah cambuk, entah potong tangan, entah lain sebagainya. Orang yang berbuatnya seperti ini melakukan perintah karena tendensi-tendensi duniawi, meninggalkan larangan karena takut hukuman, bukan karena memuliakan perintah dan larangan itu sendiri,
juga bukan karena mengagungkan yang memerintah dan yang melarang yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini belum menjadikan hati akan istiqomah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah tanda kita ini mampu mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Tadi yang kedua kan mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tandanya hati kita ini mengagungkan perintah-perintah Allah itu bagaimana? Hamba itu memperhatikan, kalau ini sholat ya, salah satu contoh perintah Allah, sholat. Ketika hamba itu mensikapi perintah Allah untuk melaksanakan sholat, wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Bukti dan tanda kita itu mengagungkan perintah Allah berupa sholat ini, kita memperhatikan waktu-waktunya, batasan-batasannya, melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, semangat melaksanakan salat secara sempurna, bersegera melaksanakan salat ketika datang kewajibannya dengan penuh kegembiraan, sedih, kehilangan waktu melaksanakan salat sebagaimana orang misalnya ketinggalan sholat jamaah dan semisalnya. Kalau nilai-nilai seperti ini ada pada diri kita, oh berarti kita itu mengagungkan perintah sholat. Demikian pula ia benci karena Allah manakala keharaman-keharaman itu dilanggar, sedih ketika bermaksiat kepada Allah, senang melaksanakan perintahnya Allah, dan lain sebagainya ya. Termasuk juga tidak terus-terusan mencari keringanan, tidak terus-terusan mencari keringanan. Maksudnya keringanan ini apa ya? Keringanan ini ya sesuatu yang itu mendapatkan keringan dalam syariat. Misalnya orang yang misalnya mau sholat jamaah, dia sudah datang ke tempat sholat, itu saja kan sudah dinilai sholat jamaah lah, ya terhitung sholat jamaah lah. Tapi dia terlambat terus, ya nggak begitu, ya tidak begitu. Kalau seandainya ini terlambat, besoknya mengupayakan untuk tidak terlambat. Bahkan ada seorang sahabat yang ketika ketinggalan sholat asar berjamaah, dia bersedekah. Dia bersedekah. Ini kira-kira ngagungkan tenanan enggak ini? Ketika dia terlambat sholat gara-gara kuda kesayangan dia yang membuatnya terlambat melaksanakan sholat, dijual itu. Ini kira-kira bentuk mengagungkan perintah enggak seperti ini? Masya Allah, kita itu belum seperti itu, masih jauh ya. Nanti kalau ke kebun terlambat terus ya kebunnya dijual. Wah, kita kayaknya masih jauh untuk seperti itu ya. Gitu ya, masih jauh. Lah iki piye iki ngono. Antara golek rezeki karo salat iki utama ndi ya? Ya. Wong mosok bendina kok terlambat terus, anggere asar jam 5, anggere asar jam 5. Alasannya apa? Ke kebun. Nah, seperti ini diterima enggak? Ya ini namanya bukan mengagungkan perintah kalau seperti ini caranya. Ini nyepelekne perintah. Sering enggak seperti itu? Ya. Saya enggak ngomong loh ya. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum.
Ini perlu istirahat sebentar enggak? Hah? Sudah terlalu banyak atau? Oh ya, diselingi ya. Ada yang mau tanya, monggo. Ini masih banyak kok pembahasannya. Kita belum apa-apa ini. Baru muqaddimah. Silakan untuk mengisi rehat sejenak. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Pertama, bolehkah membaca doa dengan bahasa Indonesia saat sujud terakhir? Jazakallah. Sujud. Ya. Tadi pengertian sholat apa? Yo. Doa. Terus? Itu secara bahasa tolong dikompleti loh ya. Saya tadi nggak ngomong doa tok loh ya. Tidak titik, koma. Terus? Apa sholat itu? Perkataan-perkataan, aqwalun wa af'alun. At-ta'abbudu lillah, ibadah kepada Allah. Bi aqwalin wa af'alin makhsusah, dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Khusus ini maksudnya apa? Contohnya Rasulullah. Tadi kan kita sampaikan casingnya itu harus mengikuti Rasulullah. Gerakan dan bacaan kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau bahasa Indonesia ngikuti Rasulullah tidak? Hah? Enggak ngikuti Rasulullah. Makanya ya pakai bahasa Arab. Seandainya kita katakan boleh, wah nanti orang sholat pakai bahasa Indonesia malah akan semakin marak nanti. Karena alasannya apa? Boleh pakai bahasa selain Arab. Makanya mungkin diantara dulu pernah muncul orang yang sholat pakai bahasa Indonesia itu karena ya ingin, tujuannya mungkin baik, ingin memudahkan orang itu sholat dan paham bacaan sholat. Ya toh? Tujuannya gitu toh? Kira-kira. Tapi ya nggak diterima. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Keluar dari tema ini, Tat. Yang pertama, kalau orang tua Nasrani meninggal, kita anaknya beragama Islam, boleh menerima warisannya tidak? Kalau beda agama itu tidak saling mewarisi. Ya. Misalnya orang tua muslim, anaknya non muslim, yang non muslim enggak berhak menerima warisan. Demikian pula orang tuanya non muslim, anaknya muslim tidak menerima warisan. Tidak saling mewarisi kalau itu beda agama. Wallahu a'lam. Yang lain? Yang lain tentang sholawat, tapi tidak disebutkan apakah ini dalam sholat atau umum, yaitu sholawat dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Apakah itu sudah termasuk sholawat yang benar secara umum, bukan dalam sholat? Atau bagaimana sholawat yang afdol? Sholawat itu ada yang singkat, ada yang agak panjang. Sholawat yang singkat apa? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu yang singkat. Yang lega kompletan apa? Ya seperti sholawat kita ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang lebih panjangnya, lebih kompletnya. Nah kalau dalam sholat ya kita pakai ini. Kalau di luar sholat mau yang ini atau mau yang singkat boleh. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau selawat-selawatan yang lain yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita tidak memuji dan menyanjung Nabi kecuali apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Ini tak sepertinya tadi penanya ini belum jelas tentang dua cahaya, tentang Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Pertanyaannya,
apakah dalil dikabulkannya doa dengan membaca Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah? Kemudian bagaimana contoh caranya? Mungkin penanyanya belum jelas maksudnya tadi. Dalilnya sahih. Saya baca di kitab As-Salat, ya. Kitab yang itu berisi tafsir surat Al-Fatihah, dalilnya sahih, tapi saya lupa perawinya siapa. As-Salah. Pengarangnya saya lupa ya. Pengarangnya saya lupa. Ya. Sebab saya sebenarnya sering nyampaikan tapi lupa. Nah, kadang itu nggak baca penulisnya gitu loh. As-Salah, dan itu Masya Allah tafsir surat Al-Fatihah yang paling komplit yang saya dapatkan. Tafsir surat Al-Fatihah yang paling komplit yang saya dapatkan. Barangkali nanti kalau saya sudah sampai rumah nanti tak SMS kan atau gimana, kalau memang menghendaki. Hah? Kok as-sunnah toh? As-salat. Bukan, ini enggak ada ya. Ini jarang kok bukunya kok. Pokoknya enggak ada, itu hadiah kok itu. Nah? Ya enggak apa-apa kalau lihat tipis loh, tipis. Coba lihat. Iya. Alhamdulillah kalau ada berarti. Enggak ngira saya. Iya. Oh, bukan. Terjemahnya ya. Surah As-Salah tartajibi al masajid wa oh iya. Iya. Saya malah baru tahu ada terjemahnya. An-Nur. Hadisnya Abdullah bin Abbas. Ini betul ini ya. Ternyata terjemahnya ini ya. Masya Allah. Al-Fatihah adalah nur, cahaya. Tapi ini sayang, ini kok enggak disebutkan catatan kakinya kok. Bukan, ini daftar pustaka di belakang. Ini ada yang kurang ini. Ini loh, perawi-perawinya ini enggak disebutkan di sini. Padahal di kitab aslinya ada. Jadi Dr. Abdul Hakim bin Abdullah Al-Qasim. Nah, judulnya Suratus Shalah tartajju bihal masajid wal musalliyat, walakin terjemahannya tafsir surat As-Shalah, karena nama lain surat Al-Fatihah adalah As-Salat. Sayang ini ya, saya kan ada sedikit pengalaman di editing, sehingga memang terjemahan itu enggak semuanya sempurna gitu ya. Mesti ada kekurangan di sana sininya. Insyaallah baru tahu ini terjemahannya. Terus tadi yang ditanyakan gimana caranya ya? Jadi malaikat tadi memberikan kabar, absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Jadi kabar gembira untukmu dengan mendapatkan 2 cahaya yang diberikan kepadamu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah, surah Al-Fatihah dan akhir-akhir surat Al-Baqarah. Lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari 2 surat tersebut melainkan engkau akan dikabulkan permohonanmu tersebut. Terus tadi yang ditanyakan apanya? Bagaimana contoh caranya, Dad?
Contoh caranya dibaca, dihayati, direnungkan dan diaplikasikan. Karena apa? Karena kalau kita hanya membaca tok, mengulang-ulang, tapi tidak berusaha untuk mengamalkan kandungan isinya pun juga ini kurang pas. Sebagaimana tadi umpamanya seorang anak kecil minta kepada orang tuanya 100 juta, orang tuanya punya itu 100 juta, ya. Tapi orang tua apa mau ngasih kalau seandainya si anak ini belum paham? Kalau si anak ini belum paham, apa Allah akan mengasihnya? Kok Allah, orang tua akan mengasihnya kalau anak ini belum paham apa yang dia maukan dengan permintaan itu, apa akan dikasih oleh orang tua? Kira-kira loh ya. Ini kita sebagai manusia, walillahil matsal a'la, ya, akan sulit untuk mengabulkannya. Maka dari itu kita harus coba mengetahui makna-makna yang terkandung dalam surat tersebut. Apa yang terkandung dalam ayat tersebut kita pahami, kita renungkan supaya apa? Antara permintaan kita dan kesiapan kita ini selaras, sesuai. Dan Allah akan memberikan kita menurut apa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya, bagaimana hukum ibu-ibu dan anak perempuan ketika sholat? Mereka tetap membaca bacaan sholat komplit, tapi bermakmum kepada anak laki-laki yang belum bisa doa tahiyat. Jadi imamnya anak laki-laki kecil belum bisa doa tahiyat, makmumnya ibu-ibu dan perempuan yang sudah komplit bacaannya. Hukumnya bagaimana? Anak-anak ini anak-anak umur berapa kira-kira? Tidak dijelaskan. Dijelaskan. Membaca tahiyat itu termasuk rukun sholat, walaupun ada sebagian masukkan wajib sholat. Maka caranya kalau keadaan seperti itu ya diajari anak itu untuk baca tahiyat supaya nanti dalam mengimami pun juga benar. Sebab memang tidak kita pungkiri ya, kalau kita itu nggak ngaji itu kadang kita nggak begitu peduli dengan bacaan sholat. Dulu waktu saya masih awal-awal sholat, masih kecil itu ya, setahu saya itu pokoknya kalau tahiyat gini tuh bacanya surat gitu loh. Jadi ketika tahiyat itu yang dibaca surat, karena nggak ngerti bacaan tahiyat. Maka solusinya bagi ibu yang bertanya tadi, yaitu dilatihlah anak itu supaya bisa bacaan tahiyat agar supaya sholatnya sempurna. Sholatnya sempurna. Sebab kalau dalam melaksanakan sholat itu kurang satu rukun saja, itu nggak disebut sholat, nggak disebut sholat. Kecuali kalau ibunya nggak tahu anak ini hafal atau tidak tahiyat, ya boleh sholat di belakangnya. Kalau nggak tahu, ya beda loh ya. Kalau dia nggak tahu, misalnya imam laki-laki gede lah, misalnya orang dewasa, dia mungkin nggak hafal tahiyat barangkali ya, barangkali dia nggak hafal tahiyat, tapi dia ngimami, kemudian bermakmum di belakang laki-laki tersebut boleh kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu, karena nggak ada jaminan juga loh ya, yang besar-besar pun juga hafal tahiyat, bukan yang kecil gitu loh. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau ngerti ya nggak usah bermakmum kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dia bertanya langsung. Apabila yang imami itu belum balik bagaimana Ustaz? Boleh apa enggak bermakmum kepada anak? Tapi bacaan sholatnya benar? Insya Allah benar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belum balik ya Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Ya pernah hal itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat. Ya. Jazakallahu khairan. Sebelum umur 10 tahun dia sudah ngimami karena memang dia hafal Quran, dia bagus bacaannya dan lain sebagainya, dia ngimami, boleh.
Ya. Bagaimana hukumnya kalau imam itu seorang laki-laki dan makmumnya itu semua perempuan yang tidak ada di situ mahramnya, Tad? Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, semua, tapi tidak ada yang mahramnya. Ini kita belum masuk bab imam dan makmum loh ya. Pertanyaannya sudah sampai situ ternyata. Iya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setahu saya beliau menunjuk imam khusus untuk perempuan pada waktu salat tarawih dan juga laki-laki. Ada imam dua. Kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab dan satunya saya lupa. Ya, itu ada yang khusus mengimami wanita, ada yang laki-laki. Seingat saya. Jadi kalau laki-laki mengimami wanita yang tidak ada mahramnya ya nggak apa-apa, ya tidak mengapa. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum, dan Salam. pertanyaan yang pertama masalah Ustaz. Saya pernah mendapati imam ketika sholat duhur dan asar itu membaca Al-Fatihah dan suratnya itu sampai kedengaran jelas, Ustaz. Itu bagaimana? Boleh apa tidak? Yang kedua, bagaimana cara bertobat dari dosa meninggalkan sholat ketika masih muda dulu, Ustaz? Sudah balik tapi belum mengerjakan sholat ketika masih muda dulu. Apakah harus mengkodoknya pada saat ini ataukah bisa dengan membayar fidyah? Karena saya pernah mendengar keterangan dari kiai di daerah saya, katanya bisa dengan fidyah. Terima kasih. Ya. Untuk yang pertama, memang kalau tidak salah Syekh bin Baz pun juga dalam keterangannya, ahyanan terkadang dalam sholat duhur asar bacaan sholatnya dikeraskan nggak apa-apa. Terkadang loh ya. Tapi tidak terus menerus karena asalnya itu sir, ya, pelan. Terus kalau meninggalkan kewajiban sholat, cara bertaubatnya ya dengan mengerjakan sholat. Rasulullah mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha fa sholatuha idza dzakaraha la kafaratan laha illa dzalik. Ya, siapa yang tertidur tidak melaksanakan sholat atau lupa melaksanakan sholat, maka kafaratnya itu cukup dengan melaksanakan sholat itu, nggak ada kafarat yang lain. Nah, ini termasuk orang itu meninggalkan sholat ya, karena ya itu tadi ya, belum dapat hidayah ya. Kafaratnya ya ketika dia dapat hidayah itu dia sholat, nggak ada kafarat selain itu, nggak perlu. Tapi kalau mau sedekah ya kita siap menerima, tapi bukan kafarat, bukan fidyah, bukan apa. Tapi kalau mau sedekah juga boleh. Nah, tapi terlepas dari itu tadi ya. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan atau masih ada yang ingin bertanya? Ya. Sekarang kita mau menengok fikih perintah syariat ini. Ternyata perintah Allah itu terbagi dua. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Pertama, yang disenangi nafsu. Seperti apa contohnya? Makan makanan yang baik. Itu kan perintah Allah toh. Nikah yang kita senangi, bisa 1, 2, 3 atau 4. Itu perintah yang menyenangkan itu. Termasuk juga berburu hewan darat atau hewan laut dan semisal itu. Ini perintah-perintah yang disenangi oleh nafsu. Terus di sana ada perintah-perintah yang dibenci, yang tidak disukai oleh nafsu. Ini pun ada dua macam. Perintah-perintah yang ringan seperti doa, zikir, adab-adab, sunnah-sunnah, sholat, baca Quran dan semisalnya.
Dan ada juga perintah-perintah yang berat seperti dakwah. Dakwah ini berat. Amar ma'ruf nahi mungkar ini berat. Jihad fisabilillah ini berat. Sedangkan iman kita ini bertambah bila mana melaksanakan perintah-perintah Allah yang ringan ataupun yang berat. Bila iman bertambah, maka sesuatu yang dibenci pun menjadi sesuatu yang dicintai. Kalau iman kita tambah, sesuatu yang dibenci oleh nafsu akan menjadi sesuatu yang dicintai. Yang berat pun menjadi ringan. Sehingga dengan itu terwujudlah keinginan Allah kepada hamba untuk dakwah dan ibadah. Anggota badannya pun juga tergerak melaksanakan ibadah dan dakwah. Jadi kalau orang sudah mampu mampu amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad, berdakwah, itu insyaallah menunjukkan keimanan yang tinggi dalam dirinya. Karena nggak mungkin orang akan berdakwah sebelum dia berilmu, sebelum dia beramal. Nggak mungkin orang akan berjihad tentunya dengan rel yang benar loh ya, kecuali kalau melampaui beberapa tahapan tadi. Sifat-sifat nafsu kita, nafsu itu ada dua. Pertama, nafsu ammaratun bisu, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Dan yang kedua, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yang menjadikan hati tentram. Dua nafsu ini saling bertolak belakang. Kalau berat satu, ringan yang lain. Kalau yang satu disenang-senangkan, yang lain tersakiti. Yang satu dijaga malaikat, didukung malaikat, yang satu didukung oleh setan. Kebenaran itu ada pada pihaknya malaikat dan ketenangan juga ada pada itu, sedangkan kebatilan seluruhnya itu ada pada setan dan nafsu. Dan perang antara dua kubu ini akan terus terjadi sepanjang masih ada kehidupan. Kadang menang, kadang kalah. Itulah nafsu kita. Kadang mau melaksanakan ketaatan, kadang sanggup, kadang tidak. Ya toh? Kadang kita mampu meninggalkan kemaksiatan, kadang tidak. Inilah nafsu kita antara dua peperangan ini. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, itu tadi baru keutamaan sholat. Berikutnya hukum sholat. Sholat 5 waktu ini wajib sehari semalam atas setiap muslim, laki maupun perempuan, kecuali haid dan nifas hingga keduanya bersuci. Dan ia merupakan rukun Islam yang terpenting setelah syahadat. Allah perintahkan, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah, peliharalah salat-salat itu dan juga salat al-wusta, yaitu salat asar, dan berdirilah karena Allah dengan tunduk dan taat. Rasulullah mengatakan, buniyal islamu ala khams, Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, menegakkan salat, bayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Begitu pula Nabi pernah memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ud'uhum ila syahadat la ilaha illallah, ajak mereka penduduk Yaman itu untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka menaatimu, ajarkan mereka Allah wajibkan salat sehari semalam 5 waktu. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, tadi kita sampaikan bahwa salat ini diwajibkan bagi orang yang sudah taklif, sudah terbebani syariat, sudah balik. Ya. Seorang muslim yang mukallaf, seorang muslim yang terbebani syariat itu seorang yang balik berakal. Alamat balik ada yang cirinya sama antara laki dan perempuan. Tanda balik nanti kalau ada ujian, ada pertanyaan,
Loh, ada ujian enggak loh? Ya enggak tahu, nanti panitianya bagaimana. Tanda-tanda balik laki dan perempuan sama. Contohnya apa? Usia genap 15 tahun, tumbuh rambut di sekitar kemaluan, dan mimpi keluar mani. Ini sama laki dan perempuan. Terus ada ciri yang khusus atau tanda yang khusus bagi lelaki saja. Contohnya tumbuh rambut pada janggut dan kumis. Ini khusus laki-laki ini. Kalau khusus wanita, hamil, haid, ini tanda balik. Anak kecil diperintahkan sholat bila genap 7 tahun dan dipukul bila meninggalkan sholat bila umur 10 tahun. Urgensi sholat, Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah. Sesungguhnya hal pertama yang akan dihisab Allah pada hari kiamat adalah salat. Fa in wujidat tamatan kutibat tamatan. Kalau salatnya itu sempurna, ditulis sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'un, kalau ada yang kurang dari salatnya tersebut, Allah perintahkan, unduru hal tajiduna lahu min tatawwu'in yukammilu lahu ma dhayya'a min faridatin min tatawwu'ihi. Allah perintahkan untuk melihat apakah kalian menjumpai dia melaksanakan salat sunnah yang akan menyempurnakan kekurangan dia dalam salat fardu tersebut. Ya, kalau ada, berarti dipakai untuk menyempurnakan kekurangan salat fardunya. Kalau nggak ada, ya tetap kurang salatnya tersebut. Kira-kira salat kita 5 waktu ini kurang atau sempurna? Hah? Siapa yang menjawab sempurna? Ada yang berani? Hah? Kalau ada yang berani, saya ingin belajar. Gimana salat jenengan kok bisa sempurna? Kita merasa masih belum sempurna. Karena sempurna itu yang meliputi salatnya seperti salat Nabi, itu yang sempurna. Wong kita zikir-zikir salat aja paling kok kuwi-kuwi tok. Iya toh? Sejak kecil sampai sekarang ada enggak peningkatan zikir rukuk? Gimana zikir rukuk? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil. Gitu tok lah. Nah. Hafal enggak doa yang lain? Hah? Doa yang lain? Doa iftitah. Hafalnya apa? Seumur-umur itu aja, sampai tua ya segitu terus. Padahal doanya Nabi banyak. Doanya Nabi SAW itu banyak. Ya, gimana mau dikatakan sempurna? Terus itu casingnya loh ya, belum lagi batinnya, khusyuk enggak, tauhidnya benar tidak. Makanya kita akui kita masih kurang dalam melaksanakan kewajiban, maka perlu ditopang yang sunnah. Jumlah salat yang diwajibkan Allah wajibkan salat pada malam Isra Mi'raj tanpa perantara. Ada yang berpendapat setahun sebelum hijrah, ada yang berpendapat 3 tahun sebelum hijrah, bahkan ada yang berpendapat lain. Allah mewajibkan 50 kali sehari semalam atas setiap muslim. Ini menunjukkan pentingnya salat dan kecintaan Allah kepada salat tersebut. Kemudian diringankan sehingga menjadi 5 kali dalam pelaksanaan, namun 50 kali dalam timbangan. Masya Allah. Yang 50 kali dalam sehari semalam, setiap kurang lebih setengah jam harus sholat kita itu. Kapan tidurnya? Nah, kalau seandainya itu terjadi, kapan kita istirahat? Kalau setiap setengah jam sekali kita sholat, maka Allah meringankan ibadah tersebut bagi kita. Dan ini menunjukkan Allah sangat mencintai sholat, karena ini adalah waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seakan Allah menghendaki kita itu harus selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat 5 waktu ini sehari semalam diwajibkan atas setiap muslim laki maupun wanita. Kemudian hukum orang yang menentang kewajiban salat.
Siapa yang menentang kewajiban salat kafir. Demikian pula meninggalkan salat karena malas. Kalau dia orang yang tidak tahu hukumnya, diajari. Kalau sudah tahu, diajari, ngerti kewajibannya tapi meninggalkannya, diminta taubat 3 hari. Kalau bertaubat, ya itu yang dimaukan. Kalau tidak, ya dibunuh karena kafir, murtad. Ini dalam hukum Islam. Rasulullah mengatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sungguhnya batas antara seorang laki dan antara syirik dan kufur adalah meninggalkan salat. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah ia. Kalau orang itu ya ini menentang kewajiban salat atau meninggalkan kewajiban salat, maka ada hukuman yang akan ia rasakan di dunia. Apa itu? Dalam hidupnya dia tidak halal menikahi wanita muslimah. Dia tidak berhak jadi wali, gugur kewaliannya. Dia juga gugur haknya mengasuh anak, tidak mewarisi. Haram sembelihan hewan yang dia sembelih. Tidak halal memasuki Mekah karena dia kafir. Sedangkan apabila ia mati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin karena bukan bagian dari kaum muslimin. Tidak didoakan dengan rahmah, tidak diwariskan, dan kekal dalam neraka karena ia kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang meninggalkan salat secara mutlak, maksudnya selamanya dia tidak salat, maka dia kafir, murtad dari Islam. Namun kalau dia terkadang salat, terkadang meninggalkan salat, tidak kafir dia, namun fasik, dan dia terjerumus dosa yang besar, dan dia telah mendolimi dirinya, melakukan tindak dosa yang besar terhadap dirinya, maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya keutamaan menunggu waktu salat. Rasulullah mengatakan, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu. Seorang hamba selalu ditulis dalam keadaan salat selama dia di tempat salat menunggu pelaksanaan salat. Malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Hatta yansarifa aw yuhditha, hingga ia meninggalkan tempat salat itu atau ia berhadas. Muttafaqun alaih. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan apakah kekhusyuan itu bisa kita peroleh? Kekhusyuan bisa kita peroleh dengan beberapa perkara. 1, menghadirkan hati di hadapan Allah di dalam salat kita. 2, memahami dan mengerti apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Yang ketiga, memuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dengan mengenal keagungan Allah dan juga mengetahui kehinaan nafs, kehinaan diri kita. Mengakui keagungan Allah dan memahami kehinaan diri hamba yang kalau seandainya sekejap mata saja Allah cabut nikmatnya dari kita, kita nggak akan bisa hidup. Sesaat saja rahmat Allah tahan, kita nggak akan bisa hidup. Yang keempat, menghadirkan haibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Kemudian mengharapkan apa yang di sisi Allah berupa pahala, surga, rahmat dan lain sebagainya, dan malu kita bergelimang kenikmatannya Allah, namun kita lalai dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, wa azanillah wa iyyakum. Bolehkah kita menangis di dalam sholat? Boleh. Nabi SAW pun menangis, tapi tidak dengan mengangkat suara. Menetes air mata beliau, menggelegak dada beliau sebagaimana
gelega air yang dipanaskan di atas tungku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis terkadang karena takut kepada Allah, terkadang karena takut atas keselamatan umatnya dan kasih sayang beliau kepada umatnya, terkadang karena kasih sayang kepada orang mati, terkadang ketika mendengarkan Al-Quran, ketika mendengarkan ayat-ayat ancaman ataupun janji, terkadang karena mengingat nikmat-nikmat Allah, terkadang karena mendengar berita-berita para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan salat seperti khusyuk dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa azanillahu ayyakum. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Ada tambahan pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, di masjid saya itu ketika sholat subuh itu seorang imam membaca kunut. Apakah makmumnya kalau tidak mengikuti membaca kunut, bagaimana Ustaz hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah kunut ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Syafi'iyah, mereka kunut di dalam salat-salat mereka. Kemudian sebagaimana yang kita telah sampaikan tadi, bahwa yang maksum itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap subuh itu kunut? Mana dalil yang menunjukkan bahwa setiap subuh Rasulullah SAW itu kunut? Justru dalil yang ada, Rasulullah SAW itu kunut, yang dimaksud kunut nazilah. Ketika Nabi SAW di Madinah, ketika beberapa orang penghafal Quran yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar di suatu tempat ini dibunuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kunut sebulan penuh. Bahkan tidak hanya waktu subuh, 5 waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kunut. Tapi kunutnya ini bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah. Kunut nazilah. Sehingga ya, yang mewajibkan subuh itu terus kunut, ya, ini perlu didatangkan dalil. Mana dalilnya? Sebab kita beribadah itu harus dengan dalil. Bahkan ada, ini saya sebutkan terus terang, ada seorang kiai di salah satu ormas Islam yang besar mengatakan bahwa ketika mengkritiki gerakan sholat cepat, ya, gerakan sholat cepat, orang-orang salah satu organisasi Islam itu, ya, mereka itu takut meninggalkan kunut, ya, takut meninggalkan kunut karena khawatir nanti tidak dicap bukan orang NU. Tapi mereka meninggalkan hal yang itu rukun atau wajib sholat, yaitu tumak ninah. Itu kiai NU itu kiai NU mengkritisi seperti itu. Itu ada videonya ini, tapi lah ya, itu hukumnya tidak wajib saja, mereka nggak berani meninggalkan, takut tidak dicap orang NU. Tapi yang ini tumak ninah, yang itu rukun atau wajib sholat, mereka meninggalkan. Ya, aku rasa seneng bahasanya kayak gitu.
Oh, ngono ki lho kelakuannya wong NU, dia bilang gitu. Itu ada videonya. Ini qadarullah kayaknya milik saya sudah terhapus itu. Ya, itu Kiai Kondang itu, Kiai NU Kondang itu. Ya, kalau mau ada itu videonya itu ada, mungkin di YouTube bisa dicari itu. Kiai siapa itu namanya saya lupa. Hah? Anwar Zaid. Ya, Kiai Anwar Zaid. Anda bisa lihat tuh di anunya ketika membahas perbedaan NU Muhammadiyah. Nah, itu vulgar dalam membahas perbedaan NU Muhammadiyah itu. Ya, bisa cari di YouTube. Ada keterangan seperti itu. Wah, itu ya kalau orang NU mendengar ya mungkin ya karena orangnya memang apa ya? Pinter ngomongnya ya mungkin tidak tersinggung mereka. Tapi kalau yang ngomong selain itu ya mungkin tersinggung. Ya, bisa dilihat itu. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau memang mereka memahami kunut kita tidak ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Wallahu alam bisawab. Masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami pernah mendapati Ustadz, jadi seorang imam ketika selesai membaca surat At-Tin, dia menyambung dengan bacaan bala wa ana dzalika minasyahidinnya itu diucap dengan keras. Kira-kira ini sholatnya batal atau tidak? Itu yang setelah pertama. Membaca At-Tin. Ya, diucap dengan keras zahir dan Amma terdengar. bi ni'mati rabbika fahad. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Terus dia menyambung dengan bala wa ana dzalika minasyahidin. Bala wa ana dzalika minasyahidin. Balagha anna dzalika ana minasyahidin. Iya. Tapi dia keras gitu loh. Bala wa ana dzalika minasyahidin. Tapi keras. Jadi semua makmum mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai bacaan variasi sholat. Saya pernah dengar Ustadz menyatakan kalau di rukuk pertama kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sebaiknya di rukuk kedua ya kita bacaannya sama. Dan rukuk ketiga sampai rukuk keempat. Artinya dalam satu sholat tersebut bacaan rukuknya sama semua. Apakah memang seperti itu? Di yang roji seperti apa kami nggak tahu. Yang jelas kami pernah mendapati seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya banyak kepada sifat-sifat sholat juga ya. Kalau yang pertama, saya belum ketemu ada tambahan. Ya walaupun mungkin secara maknanya benar. Ya, aku ikut mempersaksikan Allah itu ahkamul hakimin. Tapi kan perlu dalil. Ya tentunya yang beramal itu yang harus mendatangkan dalil. Kalau memang ada dalilnya kita ikuti. Kalau enggak ada, ya kita khawatir. Itu termasuk perkara yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya akan ditolak oleh Allah. Ini ya, yang pertama. Terus kemudian yang kedua tentang bacaan sholat, bolehkah kita itu gonta-ganti dalam satu sholat ya? Apakah satu paket ketika bacaan rukuknya pakai subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi, kemudian semua rukuknya harus subhanallah wa bihamdi? Apakah seperti itu satu paket ataukah tidak? Ya, ini saya pernah baca itu memang berbeda pendapat dalam hal ini. Dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad, ya, ini banyak mengulas dan membahas tentang persoalan seperti ini. Ya, ala kulli hal ya, kalau kita beda bacaannya, ya, setahu saya tidak apa-apa. Setahu saya tidak apa-apa. Asal itu memang ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya. Yang dipersoalkan dalam Zadul Ma'ad juga bagaimana tentang variasi dalam bacaan ini dibahas panjang dan lebar. Insyaallah barangkali di waktu dan kesempatan yang lain pas kita mungkin bahas sifat sholat, mungkin kita akan bahas lebih lanjut tentang sifat sholat tersebut, atau pas membahas tentang wajib-wajib sholat atau rukun-rukun sholat pada tempatnya tersendiri insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah?
Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Nas'allallahu lakum al-afiyah wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman khalis wa akhlaqan karima. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.